Nah, kalau kita ngomongin soal hasil riset, penasaran sih pasti lo ya. Karena sih hasil riset, kita rukun gak sih di Indonesia ini? Jadi ada beberapa hasil riset yang mau gue kasih tahu ke lo, Shell, dan juga teman-teman. Jadi kalau berdasarkan riset yang dilakuin sama Kementerian Agama di tahun 2024, angka indeks kerukunan antar umat beragama atau IKUP itu sebesar 76,47%. Jadi skor ini itu rata dari 3 variabel yang dinilai. Ada variabel soal toleransi, ada kesetaraan, dan juga kerjasama. Dan ini diambil dari seluruh provinsi di Indonesia. Terus dari hasil riset ini, Shell, skor Jawa Barat, karena mengingat lagi kasus ini terjadi di Jawa Barat ya, di bawah rata-rata. Jadi skornya itu dapat 73,43%. Selain Jawa Barat, ada juga yang terbilang cukup rendah ya. Semisal di Jambi, ada juga di Maluku Utara, Gorontalo, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Aceh. Jadi kalau misalkan kita pakai hasil riset lain, di sini pakai Setara Institut ya. Setara Institut di sepanjang tahun 2024 itu ada sebanyak 260 kejadian pelanggaran kebebasan beragama dengan 402 tindakan. Apa artinya? Jadi angka ini meningkat kalau menurut Setara Institut. Jadi for your information, angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2023, di mana di tahun 2023 ini tercatat ada sebanyak 217 kasus dari 329 tindakan. Jawa Barat lagi disebut sebagai zona merah. Kenapa? Karena jumlah pelanggarannya tertinggi, termasuk kasus-kasus sepanjang tahun 2025. Ada contohnya kayak pembubaran acara Ahmadiyah di Kuningan, terus juga ada contoh gangguan pendirian tempat ibadah di Majalengka, terus juga penyegelan Masjid Ahmadiyah di Kota Banjar. Itu beberapa kasus yang memang disebutin di Setara Institut ya. Nah, gak cuma dari Setara Institut, dari Kementerian Agama, ada juga statement dari Gus Durian, jaringan Gus Durian. Kalau dari Gus Durian itu yang ngomong koordinator divisi riset dan publikasi jaringan Gus Durian, Pak Heru. Pak Heru bilang kalau peristiwa-peristiwa kayak yang Sukabumi kemarin itu sebenarnya udah melanggar intoleransi karena mencederai semangat dari Pancasila dan merusak dari makna hidup, kehidupan bersama kita, dan juga tentunya merusak kebinekaan sebagai pemersatu kita, pemersatu Indonesia. Nah, beliau juga bilang kalau kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang memang sudah dijamin tadi yang gue udah jelasin masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Shell, ada juga dari pernyataannya Amnesty, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid. Beliau juga bilang kalau pembubaran retret kemarin itu menunjukkan bahwa ini adalah kegagalan negara untuk melindungi warga negaranya sendiri tanpa adanya unsur diskriminasi. Jadi gue setuju sih dengan statementnya Usman Hamid soal ini. Terus lanjut lagi, Usman Hamid mengatakan kalau intimidasi dan kekerasan agama ini kerap kali kejadian karena penegak hukumnya yang sama kebijakan dari pemerintah juga tentunya ya, dengan kelompok minoritas ini untuk mengatur itu sangat lemah. Jadi ini yang sangat disayangkan. Jadi hukum di Indonesia sudah cukup kuat untuk melindungi kebebasan beragama? Justru ini menjadi pertanyaan, apakah sebaliknya? Nah, tapi dari semua itu gue setuju apa yang disampaikan sama Pak Usman, sama Pak Heru juga. Kalau peristiwa yang terjadi di Sukabumi kemarin itu sebenarnya mencederai kita semua lagi, karena kita kan berlandaskan dari asas, dari nilai-nilai Pancasila ya. Jadi itu ngerusak makna kebinekaan kita sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan sedih sih kalau misalkan tahu memang masih terjadi di luar sana.